Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat, inayah dan nikmat tak kunjung putus dan tak henti. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini melanjutkan kajian kita. Catatan yang terakhir proses Al-Quran hadis. Oke. Proses Al-Quran dan Al-Hadis. Bunda, sebagaimana sudah kita pelajari di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun secara bertahap. Potongan surat beberapa ayat diturunkan secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan ya. 13 tahun pertama periode di Makkah. Jalan kehidupan Nabi Muhammad di Makkah selama 13 tahun. Berbagai macam peristiwa terjadi dan kemudian turunlah ayat merespon peristiwa tersebut. Jadi ayat turun di Makkah tidak lepas dari suasana atau situasi atau setting sosial, asbabun nuzul ketika berada di Makkah. Selesai di Makkah, kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Peristiwa berbagai macam terjadi di kota Madinah. Allah Ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quran, dan itu potongan-potongan surat dan ayat. Nah, pada akhirnya Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang ketika bulan Ramadan tahun ke-2 atau 3 setelah Hijriah yang tadarus mengurutkan surat yang belasan tahun kemarin turun, diurutkan dengan urutan Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai nanti pada akhirnya setelah sempurna Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum tahun ke-8 setelah Hijriah itu, sampai akhirnya sempurna menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Dan itu dalam hafalan Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat, mereka menghafalkan semuanya. Dan belum ada penulisan resmi kecuali penulisan yang tercerai-berai di lembaran kulit atau di kayu atau di batu, atau bahkan mungkin banyak yang tidak tertulis tapi terekam sempurna dalam hafalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Rasulullah mewanti-wanti ketika beliau masih hidup, la taktubu anni ghairal Qur'an wa man yaktubhu anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan kalian tulis dari aku Al-Quran, jangan tulis dari aku kecuali Al-Quran saja. Yang sudah terlanjur menulis tapi bukan Quran, falyamhu, hapus. Yang boleh tercatat adalah hanya Al-Quran, dan itu dalam catatan yang tercerai-berai. Oke. Sepeninggal Rasulullah SAW, maka khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mulai deh ini Al-Khulafa'ur Rasyidin. Kemana kan Nabi Muhammad sekarang? Al-Khulafa'ur Rasyidin. Khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khalifah yang pertama Abu Bakar. Rasulullah wafat meninggal dunia. Ada orang-orang yang tinggal jauh dari pusat Makkah dan Madinah. Mereka itu kemudian meninggalkan ajaran agama Islam. Mereka punya anggapan syariat Islam ini berlaku selama Nabi Muhammad masih ada. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat meninggal dunia, ya maka syariat ini tak berlaku. Mereka mulai meninggalkan sholat, mereka mulai meninggalkan puasa, mereka mulai tidak menunaikan
zakat. Maka khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan aparat keamanan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pengerahan aparat ini memakan korban. Dan di aparat keamanan para sahabat mereka ini ada juga para penghafal Al-Quran. Mereka gugur, mereka syahid. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab melihat ini kalau terus berlangsung dengan syahidnya para sahabat, maka bukan sekedar syahid, tapi hafalan Quran yang ada dalam diri dan benak mereka juga ikut hilang. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab menghadap kepada Khalifah Abu Bakar dan mengatakan, "Adrikil ummah ya khalifata Rasulillah." Wahai khalifah Rasulillah, wahai pengganti penerus perjuangan Rasulillah, adrikil ummah, selamatkan umat. Khiftu bidhihabil Quran bidhihabihim. Saya khawatir Al-Quran ini ikut hilang begitu saja dengan syahidnya para penghafal Al-Quran. Aku melihat pendapatku, engkau menuliskan Al-Quran dengan lengkap dalam satu naskah tertulis, dalam satu mushaf. Maka Khalifah Abu Bakar merasa keberatan. Ya Umar, kaifa af'alu syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hai Umar, bagaimana mungkin saya berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah menuliskan Al-Quran dalam satu naskah, satu mushaf, tidak pernah. Rasulullah juga tidak memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran dalam satu naskah mushaf, juga tidak pernah. Nggak ada dasar hukumnya ini. Kalau menulis Quran dalam satu mushaf itu tidak ada dasar hukumnya, nggak ada hadisnya, nggak ada dasar hukum dari Quran. Maka Abu Bakar kalau ingin melakukan, pikir-pikir dulu. Ini tanpa dasar hukum ini, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, dilakukan apa enggak, Bu? Lah yaitu Umar mengatakan, la wallahi innahu khair, demi Allah itu adalah hal yang baik. Itu baik, itu untuk kemaslahan umat Islam kok. Oke. Bunda sudah punya gambaran? Ada secercah pemahaman? Ini diem ini apa? Mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana, Bu? Hah? Enakan di mana? Setelah saya lihat sinetron, aku menangis, Bu. Oke. Masa Khulafaur Rasyidin ya. Oke. Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ini dia menolak, nggak mau. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan, tidak ada suri tauladan dari Rasulullah, tidak ada dasar hukum, nggak ada dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada teks Quran, tidak ada teks hadis, gitu. Nggak ada ayat suci Al-Quran, tidak ada teks hadis yang memerintahkan untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak ada dasar hukumnya, nggak ada teksnya. Abu Bakar ini cenderung, kalau bahasa orang sekarang, apa? Apa, Bu? Nggak kelihatan, dah? Nggak kelihatan? Kurang gede kan? Mohon kameramen di zoom. Matanya udah tua-tua. Coba minta tolong ditampilin di sini, mungkin lebih terang. Tekstualis ini ya.
Tulisannya aja, nggak usah kayaknya. Teks. Apa artinya tekstualis, Bu? Sesuai dengan teks Al-Quran, sesuai dengan teks hadis, Bunda. Ini bahasanya ketinggian ya. Ini ngomong sama ibunda, sama ayahanda, bahasanya bahasa kampus. Keduren ini, bahasa gaul. Oke. Jadi Khalifah Abu Bakar itu kalau tidak ada teks dari Al-Quran, tidak ada teks dari hadis, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalil Quran, enggak ada dalil hadis, beliau menolak. Kenapa Bunda? Ada yang kurang? Panas. Oh iya. Nanti saya usulkan untuk diberi AC. Saya usulkan kepada pemerintah dan diberikan AC. Oke. Sabar guys, kameramen. Nonton niki ngaji sama ibu-ibu. Yang tulisannya cili, sing panas. Oke, sampai mana tadi Bu? Tekstualis gitu ya. Oke. Dan beliau memang konsisten karena sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pasukan yang sudah Rasulullah siapkan. Jadi ceritanya begini, Rasulullah sudah menyiapkan pasukan untuk berangkat menuju ke wilayah Tabuk, jauh ya, wilayah Tabuk. Kemudian Rasulullah memberikan tongkat komando kepemimpinan panglima lapangannya. Panglima komandonya adalah Usamah bin Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha sahabat Rasulullah, sahabat dekat ya, Zaid bin Haritha ini. Nah, Zaid bin Haritha ini pernah memimpin, kemudian dia syahid ketika menuju ke Tabuk dalam ekspedisi pembukaan wilayah tersebut. Zaid bin Haritha syahid. Maka ini memberangkatkan lagi ke daerah itu. Maka yang dituju adalah Usamah bin Zaid, anaknya. Kenapa? Supaya anak ini mengikuti jejak napak tilas orang tuanya. Si anak akan semangat. Dulu ayah saya berjuang di sini, saya juga akan berjuang. Bukan saja hanya saya berjuang, tapi saya memimpin pasukan ini atas perintah Rasulullah SAW. Ketika sudah prepare mau pemberangkatan, ternyata Rasulullah sakit. Rasulullah jatuh sakit. Rebu, Senin mulai sakit, Selasa, Rabu ke kondisinya semakin menurun, dibawa ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Kamis masih keluar untuk sholat berjamaah. Malam Jumat sudah nggak keluar untuk sholat. Rasulullah sholatnya di rumah. Maka yang menggantikan menjadi imam adalah Abu Bakar. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin duha Rasulullah meninggal dunia. 1 pekan. Dan saat itu memang belum ada kebijakan di COVID-kan. Untung tidak ada. Padahal orang itu greges-greges, sakit-sakit ya. Biasa aja, orang batuk, greges langsung COVID. Lebay. 15 abad yang lalu Rasulullah itu ya sakit, greges, panas, demam kok. Ya biasa aja. Kita juga dulu greges-greges, kerak-kerok juga selesai kan? Nggak harus di COVID kan? Sekarang positif COVID itu semuanya meninggal karena di rumah sakit. Karena dibawa ke rumah sakit, maka yang positif dan dia meninggal di rumah sakit. Enggak ada yang meninggal di rumah kemudian positif COVID, enggak ada. Semuanya itu meninggalnya di rumah sakit dan dipositifkan COVID. Maka Habib tidak segan-segan mewanti-wanti dimanapun, jangan ke rumah sakit. Kenapa? Karena pasti di-COVID-kan dan mati. Loh serius kok. Sakit mah lambung di-COVID-kan, isolasi, meninggal. Belum, mohon maaf, yang paling baru kemarin ini saksi hidupnya. Selesai Jumat tidak bisa tarik kelas. Kecucuk Bu, Ibu pernah kecucuk?
kecucuk kena pring itu loh, kena pring ya. Terluka, infeksi, di rumah sakit, di COVID kan meninggal. Positif COVID meninggal. Jangan ke rumah sakit. Beb, kalau harus punya perawatan medis ya, Sao Jajar sih ada klinik-klinik kecil kok. Klinik-klinik kecil di sekitar Jajar kan. Ya. Ada yang kemarin harus masuk UGD tapi karena inget terngiang-ngiang omongan Habib ya, jangan ke rumah sakit. Maka dia kemudian ke Puribunda, ke beberapa tempat yang rumah sakit kecil. Alasannya ini harus dirujuk ke rumah sakit. Alamat sudah, jangan, tidak usah, nggak mau. Kemudian ada rumah sakit menolak dengan alasan tidak punya alatnya, jadi harus dirujuk. Alah, sama aja. Akhirnya ya ke klinik di Sawah Jajar sini, masuk UGD-nya. Tapi ketika sudah di klinik tersebut, petugasnya kebingungan, mondar-mandir keluar masuk, sehingga pasien ini kenapa tidak masuk UGD? Ini ruang UGD-nya. Iya Pak, kunci ruangannya hilang. Ruang UGD nggak pernah dipakai sama sekali, jadi tertutup, kuncinya ketelisuk. Setelah dicari baru ketemu, masuk UGD, tapi tidak di COVID kan. Ya waras Bu, sehari 2 hari diinfus, pulang. Ingat pesannya apa? Jangan ke rumah sakit. Masih saling baca ya. Oke. Sampai mana tadi kita ini? Rasulullah meninggal dunia, pasukan tadi siap diberangkatkan. Usamah bin Zaid yang sudah siap berangkat karena Rasulullah jatuh sakit. Usamah bin Zaid tidak jadi berangkat, tertahan pasukan ini. Rasulullah wafat meninggal dunia, digantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Khalifah melanjutkan apa yang Rasulullah siapkan. Rasulullah perintahkan kepada Usamah bin Zaid siap berangkat. Tetapi kemudian para sahabat banyak yang menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, ini yang memimpin adalah Usamah bin Zaid. Kenapa Usamah? Zaid bin Harithah itu teman kita. Enggak Ibu. Di mana duduknya? Yang enak di mana? Yang kelihatan maksudnya. Tulisannya. Di situ nggak apa-apa. Oh, tulisannya kan nggak kelihatan. Baik. Maka ketika Khalifah Abu Bakar akan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid, sahabat menyatakan, ya Khalifah Rasulullah, ini Usamah bin Zaid. Ini kan generasi baru, generasi anak-anak kita, kata sahabat. Kan ada Khalid ibn Walid, jenderal berbintang, kira-kira begitu ya. Ada Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat lain yang usianya lebih senior dan prestasi militernya luar biasa. Kenapa harus Usamah bin Zaid? Ganti aja dengan yang lebih mumpuni, kata sahabat kepada Khalifah Abu Bakar. Jawaban Khalifah Abu Bakar, saya tidak akan mencopot jabatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang milih Usamah itu Rasulullah. Saya nggak akan membatalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tekstualis. Karena ada perintah Rasulullah, walaupun Usamah ini anak muda, prestasi militernya belum terbuktikan. Jadi dia harus memimpin pasukan yang besar tanpa pengalaman. Ya yang lain lebih banyak pengalaman, iya, tapi karena ini perintah Rasulullah, ya sudah jalankan. Teks terus bisa dipahami? Lanjut ya. Termasuk ketika sahabat Abu Bakar tulis jawaban Khalifah Abu Bakar, nggak ada perintah dari Rasulullah, nggak ada sudut tolak dari Rasulullah. Quran juga nggak ada, hadisnya nggak ada dalilnya, nggak ada teksnya nih, nggak ada teksnya. Khalifah Abu Bakar nggak mau. Tapi kemudian akhirnya didesak oleh para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya, ya duduk bersama, urun rembuk, rapat paripurna di tengah malam, disahkan. Akhirnya
Khalifah Abu Bakar mengiyakan, ya sudah, jalan tengahnya adalah di masa Khalifah Abu Bakar sudah mulai ditulis satu naskah, satu mushaf Al-Quran tertulis, tetapi naskah tersebut tidak dipublikasikan, hanya disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, itu jalan tengah. Jadi sudah ada ya masa Khalifah Abu Bakar. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada satu mushaf yang disimpan. Satu mushaf yang disimpan menghadapi situasi terburuk, andai kata membutuhkan penulisan. Nggak kelihatan lagi. Yang kalau di situ memang kelihatan kecil dia di layar itu. Insya Allah Sabtu yang akan datang beli TV yang 50 inci gitu. Oke, Bunda sudah jelas. Jadi kalau bagaimana sejarah Al-Quran zaman Rasulullah masih tercerai-berai, penulisannya nggak ada, suratnya juga turunnya sepotong. Nanti setelah di Madinah beberapa tahun sebelum wafat, baru Rasulullah tadarus dengan Jibril ketika Ramadan, dan itu mulai mengurutkan Al-Quran. Di masa Rasulullah nggak tertulis sama sekali. Di masa Khalifah pertama Abu Bakar mulailah perintisan penulisan naskah Al-Quran dalam satu mushaf, tapi disimpan, tidak dipublikasikan, tidak disebarkan ke masyarakat, kepada umat. Oke Bu, lanjut ya. Zaman yang kedua, siapa Bu Khalifah kedua? Khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana di masa beliau? Mushaf ini disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar menyimpan mushaf tersebut, dan berkaitan dengan Al-Quran belum ada hal-hal yang terjadi, tapi hal-hal lain terjadi. Apa itu? Pertama, Umar Ibnul Khattab ini ya pemimpin itu tergantung jiwanya ya. Kalau Abu Bakar itu seperti Rasulullah yang penyabar, yang ngomong ya, yang ngopeni, yang ngomong, yang dekat dengan para sahabat. Khalifah Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Ketika akan wafat meninggal dunia, maka kemudian beliau menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Umar memang semenjak zaman dahulu tokoh yang punya kemampuan militer bagus, punya kemampuan diplomatik dalam politik juga bagus. Maka ketika memimpin, gaya kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang ekspansif. Di masa Umar bin Khattab ini membebaskan, kan tadi Abu Bakar memberangkatkan sahabat ke Tabuk, ya kan? Umar dilanjutkan lagi, tapi yang dikirim adalah Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid ibn Walid ini senior, ini panglima perang. Khalid ibn Walid itu yang berhasil memukul mundur kaum muslimin ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah meletakkan pasukan pemanah di bukit pemanah ya, standby di situ. Di bawahnya ada Rasulullah, di sono pasukan dari Makkah. Ketika mereka akan maju, maka pasukan pemanah akan menghujani mereka dengan panah, sehingga serangan-serangan orang Makkah terpatahkan. Ketika mereka akhirnya mundur kocar-kacir, kaum muslimin barisannya mulai tercerai-berai, sibuk untuk mengambil ghanimah, rampasan perang. Yang di atas bukit mulai tergoda, waduh, itu teman-teman kita mulai mengumpulkan
ghanimah, kita di atas ini nggak dapat apa-apa, gigit jari. Mereka mulai turun meninggalkan posnya, padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti tetap standby di atas apapun yang terjadi, mau kalah mau menang tetap di atas. Tetapi perintah Rasulullah tersebut kabur kebayang-bayang dengan harta dan kekayaan. Bu, ini bisa melunturkan iman loh. Apa ini, Bu? Itu level sahabat ya, gitu kan? Itu loh level sahabat yang hidup bersama Rasulullah, yang berjuang jihad bersama Rasulullah, yang sudah dengar wanti-wanti Rasulullah, apapun yang terjadi jangan tinggalkan bukit. Tapi ketika teman-temannya di bawah mulai ngumpulin duit, ngumpulin harta, ngumpulin emas, yang di atas juga maka yang di atas kemudian sebagian besar turun ke bawah. Kenapa? Ulah itu orang-orang Mekah memang sudah kalah kok, mereka tak menarik mundur pasukan mereka, meninggalkan harta-hartanya. Itu artinya mereka menyerah kalah, ya sudah kita ambil aja. Mereka memang sengaja meninggalkan harta, menyelamatkan nyawa, kabur lari pulang, harta ditinggalkan. Karena pilihannya harta atau nyawa. Ya nyawa diselamatkan, harta tinggalkan. Maka pasukan kaum muslimin mengumpulkan ghanimah rampasan perang ini, yang di atas ikut tertarik, turun ikut ngumpulin karena pasukannya udah lari. Ketika itulah dari kejauhan Khalid ibn Walid melihat, loh kok pos bukit atas itu mulai kosong. Maka Khalid ibn Walid mengumpulkan pasukan yang sudah kocar-kacir, pasukan Mekah yang kocar-kacir ini loh, dikumpulkan kavaleri berkuda, yang berkuda biar berlari dengan cepat, jalan memutar, kemudian naik dari belakang bukitnya yang dibuat karena sedikit maka dapat dikalahkan. Khalid ibn Walid sekarang berada di atas bukit, kemudian gantian menghujani Rasulullah dan kaum muslimin di bawah. Dan orang Makkah yang kabur balik, tergencetlah umat Islam, terpaksa menelan kekalahan di perang Uhud. Siapa pahlawannya, man of the match-nya? Khalid ibn Walid. Khalid itu pernah mengalahkan umat Islam. Itu Khalid ibn Walid. Maka setelah ia masuk Islam, itu dia belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka dia menebus dosa di masa lalunya. Mulai sekarang ia akan berjihad di jalan Allah. Dia dengan satu lagi, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu semenjak dulu di Mekah sudah beragama Islam, iman kepada Rasulullah. Tetapi Ikrimah kalah populer dengan ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal lebih terkenal, Ikrimah nggak terlalu terkenal ya. Anaknya Ikrimah. Loh, Ikrimah itu termasuk sahabat pertama yang masuk Islam. Tapi Ikrimah melihat ayahnya, sepak terjang ayahnya yang begitu memalukan kira-kira gitu kan. Ikrimah malu gitu. Akhirnya dia bergabung sama Khalid. Sudah Khalid, kita tidak berada di tengah pusat Makkah atau Madinah, kita di batas terdepan untuk berjihad menegakkan kalimat Allah. Maka pasukan apapun yang di situ ada Ikrimah dan ada Khalid mesti menangan. Pasukan apapun kalau memimpin Khalid dan Ikrimah pasti menangnya. Maka selesai dari Tabuk di masa Abu Bakar, ekspansinya maju lagi, ada Ikrimah, ada Khalid, pasti menang. Masuk ke Syam, ke Irak, pasti menang. Kemudian menaklukkan Iran, Persia loh itu. Persia saat itu imperium yang kuat, tapi ketika di depan ada Ikrimah, ada Khalid, menang, masuk ke wilayah itu. Kemudian masuk ke wilayah Mesir, Aljazair, Maroko, Mauritania. Ini adalah bagian utara Afrika. Kenapa? Ada Ikrimah bin Abi Jahal dan ada Khalid ibn Walid. Dua orang ini menjadi tokoh ikonik kepahlawanan di masyarakat saat itu. Kalau ada cerita perjuangan patriotisme dan nasionalisme, itu ceritanya adalah ketika Khalid di sini, ketika Ikrimah di sini, ketika Khalid di sini, ketika Ikrimah di sini, harum luar biasa. Maka kaum muslimin kemudian tertarik, saya pengen menjadi bagian orang-orang mulia.
banyak yang daftar jadi tentara di masa Umar bin Khattab. Sudah panglima di lapangannya hebat dan kuat menangan, tambahan kaum muslimin yang jadi pasukan semakin banyak, militernya kuat luar biasa. Umar punya kebijakan, apa itu? Nah ini dia kontroversial. Beliau itu meniadakan ghanimah. Bu, sampai di sini dipahami? Oke, Bu. Kalau dulu di masa Rasulullah, ghanimah itu rampasan perang menjadi hak milik yang berperang. Di masa Khalifah Abu Bakar, ghanimah rampasan perang itu menjadi hak yang berperang. Di masa Umar tidak. Kalau ada ghanimah itu harus dikembalikan masuk ke Baitul Mal, masuk ke kas negara, bukan menjadi milik pribadi. Bu, jelas? Jelas. Yang kebijakan Umar tidak sesuai dengan Khalifah Abu Bakar. Kebijakan Umar tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan Umar bukan hanya tanpa dalil ya, tapi menabrak dalil yang ada. Ayo, ditiadakan. Ghanimah harus masuk Baitul Mal. Bu, pertanyaannya kenapa? Hah? Minum teh dulu. Tak kira jawab, minum teh dulu. Oh, sekejakan. Panjenengan siang apa mboten? Panjenengan siang, kula siang iki. Wah, enak. Tidak terlalu banyak gula. Serasa minum teh. Oke, Bunda, ghanimah ditiadakan. Rampasan perang harus masuk ke Baitul Mal. Beb, terus bagaimana? Kenapa itu terjadi? Iya, kalau dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang berangkat perang dapat ghanimah. Tapi kalau mereka syahid meninggal dunia, bagaimana dengan keluarganya? Di masa Rasulullah, maka kemudian Rasulullah itu menikah dengan siapa? Dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda. Kenapa? Suaminya itu pahlawan perjuangan. Menikah dengan Ummu Salamah. Kenapa? Suaminya dulu pejuang. Masa suaminya pejuang menegakkan agama Islam, suaminya namanya terharu, terhormat, tetapi keluarganya ternyata keleleran. Janda usia sepuh, tak berharta, keleleran. Tidak ada yang menafkahi, tidak ada yang menjaga. Maka Rasulullah menikahi mereka. Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Kenapa? Mengangkat harkat dan martabat mereka yang dulunya ngapunten janda, punya anak banyak, ekonominya tidak jelas, keleleran. Ketika dinikah oleh Rasulullah SAW, status janda berubah menjadi Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu ibu negara. Jadi ibu negara. Posisinya melesat naik ibu negara, RI 1. Yang asalnya janda menjadi ibu negara. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, apakah setiap ada janda maka dikawinin terus? Ini mesemnya ndak enak ini. Kan nggak bisa begitu. Ya kalau Rasulullah mungkin bisa begitu, tapi sepeninggal Rasulullah nggak bisa begitu. Maka Umar yang mengatakan, kalau begitu ghanimah itu jangan dibagikan langsung menjadi hak milik kaum muslimin yang perang, tidak. Tapi ghanimah harus masuk ke Baitul Mal. Kenapa? Kemudian pasukan yang berperang akan diberikan gaji upah
yang sesuai dengan kepangkatan dan lama mereka berperang. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan di rumah mendapatkan jaminan dari Baitul Mal. Itu sebabnya ghanimah tidak langsung jadi milik mereka, masuk dulu ke Baitul Mal, kemudian didistribusikan, dibagikan, begitu caranya. Ini idenya Umar bin Khattab yang gak ada dalilnya. Bu, jadi bagaimana? Bisa dipahami? Umar itu tidak tekstualis, tetapi apa artinya? Oh. Tekstualis dengan kontekstualis. Artinya konteks, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaan yang ada. Memang Umar tipikalnya begitu. Dia kontekstualis. Konteksnya bagaimana, keadaannya bagaimana, situasinya bagaimana. Kalau Khalifah Abu Bakar tekstualis, ada perintah Rasulullah, ada perintah dari Allah, ada diturunkan, laksanakan. Enggak ada, tunggu dulu. Tapi kalau Umar, oh enggak, kondisinya bagaimana, cari jalan keluarnya. Maka semenjak di masa Abu Bakar, ketika banyak yang wafat meninggal dunia syahid dan mereka adalah para penghafal, dia Umar kontekstualis. Ini ada masalah. Para penghafal Al-Quran meninggal, gak nunggu dalil deh, tulis Qurannya. Memang orang tipikal yang konteks dualis, itulah Umar. Kalau Abu Bakar bagaimana, Bu? Tekstualis. Ada teks Al-Quran, ada teks hadis, ada dalil Quran, ada hadis, dilakukan. Kalau nggak ada, stop, tunggu dulu. Kalau nggak ada dalilnya, nggak mau. Pokoknya ngono. Tekstualis itu pokoknya ngono. Tapi kalau Umar kontekstualis, sesuai dengan lingkungan, apa yang perlu dilaksanakan, laksanakan, walaupun nggak ada dalilnya. Umar. Kalau Umar itu ngono, tapi yo ojo ngono. Kalau Abu Bakar pokoknya ngono. Kalau Umar ngono, tapi yo ojo ngono. Bisa dipahami? Nah, kalau itu bahasanya lebih mudah. Ibu kira-kira ibu masuk yang mana? Yang 1 apa 2, Bu? Ibu nomor 1 apa nomor 2, Bu? Ya ada waktunya kudu ngono, tapi ada waktunya juga ya ngono, tapi ojo ngono. Bunda, kenapa ini Habib ceritakan? 1, ini sejarah Al-Quran. 2, gambaran buat kita. Ada waktunya kudu ngono, tapi ada waktunya ngono, tapi ya ojo ngono. Fleksibel. Kan enak dong punya contoh begini. Ini nggak kaku-kaku amat. Supaya ngono, nggak ngono, kau boleh. Ya tekstualis berarti. Tapi kalau ketemu gini kan enak. Oh begitu. Ada contohnya dan semua dari sahabat. Sahabat Abu Bakar, sahabat. Bu lanjut ya. Lanjut. Selain ghanimah apa lagi? Taraweh. Rasulullah tuh tidak pernah taraweh. Khalifah Abu Bakar juga nggak pernah taraweh. Nggak ada. Nggak ada taraweh. Nggak ada taraweh. Minum teh dulu. Jam berapa ini, Bu? 10:30. Ibu nanti harus bergeser ke tempat berikutnya jam berapa, Bu? Ada agenda berikutnya, Ibu? Ngajinya sampai asar. Oke, Bunda, tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan sholat tarawih.
Rasulullah itu pernah ketika bulan Ramadan beliau meninggalkan rumahnya pergi ke Masjid Nabawi sholat malam. Gak sengaja ada sahabat lewat, tumben Rasulullah sholat sunnah tengah malam qiyamul lail kok di masjid. Maka sahabat ini ikut-ikutan berdiri di belakang Rasulullah sholat berjamaah. Malam pertama. Keesokan harinya yang ikut sholat ini ngomong dengan sahabat, tadi malam saya tahajud jamaah dengan Rasulullah. Loh, tumben. Kok tumben amat? Maka malam kedua sahabat yang mendengar dan tahu ikut-ikutan datang ke Masjid Nabawi, jamaahnya tambah banyak. Keesokan paginya yang sudah sholat ini menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Malam ketiga tambah banyak. Malam ketiga tambah banyak. Dan yang sudah banyak ini di malam ketiga, keesokan harinya ngomong kepada yang lainnya, viral. Malam keempat membludak Masjid Nabawi penuh dengan sahabat. Tetapi malam keempat Rasulullah tidak keluar dari rumahnya, tidak datang ke masjid. Maka para sahabat akhirnya sholat dan menunggu sampai subuh, sampai fajar. Seketika fajar subuh Rasulullah keluar untuk sholat subuh. Selesai sholat subuh Rasulullah kemudian ngomong, saya tahu kalian semua datang, saya tahu kalian begitu bersemangat untuk beribadah, untuk qiyamul lail. Inna wa innama khiftu an tufrada alaikum fata'jazu. Tetapi saya Rasulullah khiftu alaikum, saya khawatir atas kalian semua. Khawatir kenapa Rasulullah? Antufrad. Saya khawatir melihat kalian semangat ini, Allah nanti memfardukan qiyamul lail ketika Ramadan. Fata'jazu, kalian yang akan tidak mampu. Setelah itu Rasulullah sepanjang malam Ramadan tidak pernah ke masjid. Maka kemudian sahabat dibiarkan, yang mau ke masjid, yang di rumah nggak apa-apa. Yang jamaah di masjid silahkan, yang sholat sendiri di masjid juga tidak apa-apa. Yang untuk ke masjid untuk baca Al-Quran sendiri nggak apa-apa. Yang tadarus dengan temannya boleh. Yang di masjid i'tikaf tidur-tiduran juga tidak apa-apa. Dan itu berlaku di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Khalifah Abu Bakar. Ketika zaman Khalifah Umar, umat Islam tambah banyak jumlahnya. Kemudian umat Islam itu dipersatukan. Kenapa? Karena ada semangat untuk bersatu ketika Khalid ibn Walid dan Ikrimah ini mengalahkan wilayah-wilayah lain. Umat Islam jadi semangat jadi pasukan, semangat ibadah, persatuan itu kuat. Kemudian Umar ma'ahsan an ajma'ahum ala qari'in wahid. Ketika lihat Masjid Nabawi penuh dengan sahabat sendiri-sendiri, berkelompok, macam-macam, Umar yang kemudian bilang, ini alangkah baiknya kalau saya kumpulkan mereka dengan satu imam membacakan Quran bagi mereka. Maka Umar perintahkan sholat berjamaah sebanyak 20 rakaat. Itu perintah Umar, bukan perintah Rasulullah. Ketika Umar memerintahkan jamaah 20 rakaat, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Makana Rasulullah liyazida fi Ramadan wala fi ghairiha aktsara min 8 rakaat." Dikritik oleh Aisyah dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, makana Rasulullah itu tidak pernah liyazida fi Ramadan wala fi ghairiha, pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan Rasulullah tidak pernah lebih dari 8 rakaat, 8 tok Ramadan atau di luar Ramadan. Itu Umar 20. Dari mana 20? Bunda bagaimana Bunda? Ibu 8 apa 20? 20 atau 8? 28. Nanti kapan-kapan tak ceritakan lebih detail tentang 8 atau 20. Sekarang tak kasih ceritanya dulu. Ini loh terakhir 20.
Aisyah boleh saja mengkritik 8. Tapi Umar punya keputusan sendiri. Kenapa? Ummul Mukminin Aisyah mengatakan 8, tapi ada Ummul Mukminin Aisyah itu meriwayatkan 8. Aisyah itu menikah berumah tangga dengan Rasulullah ketika setelah hijrah ke Madinah. Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah ketika berada di kota Madinah. Tapi ada sahabat-sahabat lainnya yang semenjak dulu di Mekah sudah beriman dan nyantri kepada Rasulullah. Salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat 13 rakaat. Rasulullah itu menyatakan salatnya 13 rakaat. Aisyah ngomong 8, Ibnu Abbas mengatakan 13. Yang benar yang mana? Umar pinter, gabung aja 8 sama 13. Berapa? Umar pinter. Ada hadis Aisyah, ada hadis Ibnu Abbas. 8 sama 13 berapa? 21. Digabung. Ibu yang mana? Ibu yang mana? Saya mah cari yang cepet aja, Beb. Nanti diskusi ini terulang, Bunda. Sama, terulang kenapa? Ketika tentang Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah itu. Ibnu Abbas yang dulu bersama Rasulullah di Mekah mengatakan karena Rasulullah Ibnu Abbas membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dibacakan semua. Kemudian hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuratilha. Jadi muridnya beliau para tabi'i ngaji kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai. Ibnu Abbas ngomong, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya surat Al-Fatihah. Bismillah. Tapi Ummul Mukminin Aisyah yang mengatakan 8 tadi, beliau mengatakan kana yastaftih salataha bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah itu salat 8 rakaat dan beliau memulai salatnya dengan bilhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai bismillah. Oke. Yang betul yang mana? Betul semua, yang enggak betul tuh yang enggak ngaji itu. Habib ceritakan kronologi sejarahnya. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok bismillah? Kenapa kok langsung alhamdulillah? Kenapa kok 8? Kenapa kok 20? Bu, ini loh Bu kronologi sejarahnya. Jadi bukan ujuk-ujuk 20, ujuk-ujuk 8, ujuk-ujuk bismillah, ujuk-ujuk alhamdulillah. Enggak ujuk-ujuk, ada cerita sejarahnya dulu. Kalau sudah diterangkan begini, mana yang betul? Ya betul semua, begitu. Masalah-masalah begini tuh nggak usah diributin. Kalau ribut berarti nggak ngaji. Ini kok manduk-manduk kenapa? Oke, lanjut ya. Nah, sebelum lebih lanjut ada pertanyaan? Ini mohon dipahami ya. Kalau nggak paham nanti salah paham dan berpaham salah. Kalau sudah berpaham salah akan menyalahkan orang yang pahamnya tidak salah. Enggak ada yang salah kalau paham kronologi sejarahnya. Oke. Ada pertanyaan? Ini Sahabatnya Nabi yang tadi salatnya 13 tadi siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Oke. Ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Ibnu Abbas. Yang memerintahkan tarawih berjamaah itu Umar bin Khattab. Beliau memadukan antara Ummul Mukminin Aisyah dan Ibnu Abbas yang 13. Kalau Rasulullah sendiri tadi sejarahnya 3 malam keluar, setelah itu di rumah tok. Enggak keluar ke masjid, enggak jamaah sama sahabat. Enggak.
8 apa 13 apa 20? Nanti kapan-kapan tak cerita lebih panjang. Pokoknya ini pembuka dulu ya. Ini masih pembuka. Artinya pembuka bagian apa? Jangan langsung sudah ini paling benar kemudian keluar ngomong nyalahin orang lain. Gak usah begitu. Kenapa? Proses. Nanti masih panjang ini cerita untuk itu, masih panjang lagi Bunda. Masih panjang ini. Kekuatan sampai asap, wis sampai asap. Dia bilang bohong sih, bilang bohong. Kayaknya tadi Bu, kamu asap. Dan diberaniin aku bohongnya. Astagfirullahaladzim. Oke Bunda, oke. Yang ingin Habib sampaikan lagi-lagi ya, Abu Bakar itu tekstualis, Umar kontekstualis. Kenapa Umar berani mengatakan 20 dengan tarawih berjamaah? Dia tahu konteksnya. Kenapa? Memang saat itu umat Islam banyak yang perang ke wilayah-wilayah luar. Kita butuh persatuan, dipersatukan dalam tarawih biar kompak umat Islam itu. Kenapa? Kalau tidak punya musuh dari luar dan di dalam sendiri tidak kompak, nanti tukaran dewe. Kayak Indonesia ini loh, antar partai tukaran, antar organisasi tukaran, antara itu tukaran. Kenapa? Nggak ada musuh luarnya, tidak ada musuh bersama Bu. Jadi yang musuhan dewe. Begitu ya. Padahal teman, kenapa? Sudah enak menang-menang tidak tukaran. Ayo tukaran. Nah, gitu. Oke. Nah, Umar itu di masa itu memang musuh luarnya ada di Persia, ada di utara Afrika. Maka dipersatukan dalam sholat tarawih. Dan untuk Aisyah bilang 8, Ibnu Abbas 13, udah deh berjamaah bareng-bareng. Kan berjamaah, ya Aisyah ya Ibnu Abbas jadi kan aja sudah 20, 21 sama fitrnya. Selesai. Jadi yang versi Aisyah dilaksanakan, yang versi Ibnu Abbas dilakukan. Jadi angka 20 itu bukan seperti milih nomor tokel, bukan. Tapi memang Ummul Aisyah mengatakan 8, Ibnu Abbas mengatakan 13. 8 tambah 13 21 dengan witirnya. Ya, kalau tanpa witirnya ya 20. Jadi tidak ngarang nih 20 ya. Oke, lanjut? Atau cukup? Jadi ada yang bilang pokoknya tadi siapa? 10.49 10 menit sebelum jam 11. Jam 11 diakhiri ya. Karena PDAM-nya mati. Ya saya ngangsu lah Pak. Suami bertanggung jawab itu ngangsu. Ngangsu ya Pak. Ngangsu bahasanya Pak. Nimba air. Iya betul, nimba air. Apalagi Umar yang kontekstualis. Ada ghanimah, ada tarawih, ada ini termasuk yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Kebijakan ekonomi. Apa Beb? Pernah Madinah itu panen raya. Madinah itu panen raya gandum, panen raya kurma, nah, ya kan? Yang pernah haji atau umrah kalau panjenengan ke Madinah mesti diajak ke kebun kurma, ya kebun kurma, ya masih ingat? Diajak. Nah ini kebetulan saat itu panen raya, stok kurma melimpah, stok gandum juga melimpah. Wah ini panen raya surplus ya. Maka kemudian Umar bin Khattab itu melarang importir. Sebelumnya ada orang dari Makkah, ada orang dari Syam, kurma Irak, ya kan? Kurma Irak itu masuk ke Madinah. Kurma Yaman masuk ke Madinah. Tapi ketika Madinah panen raya, barangnya banyak, surplus, maka Umar bin Khattab melarang, nggak boleh ada yang impor membawa kurma atau gandum dari Irak ataupun dari Yaman, nggak boleh. Silahkan pergi ke Mekah atau ke Taif atau mana, jangan masuk Madinah. Kenapa ini?
Kenapa? Kenapa? Ya untuk melindungi para petani. Petaninya sudah panen banyak. Nah kalau di luar tetap masuk, ya ndak payu ini. Itu kan? Ndak laku, tidak akan laku. Maka Umar ini loh melakukan proteksi ekonomi, perlindungan ekonomi untuk penduduk kota Madinah, utamanya para petani dan peladang. Yang biasanya pedagang-pedagang itu masuk ke Madinah membawa kurma dari Irak, Yaman, bawa gandum di sana di stop, nggak boleh. Gandum kurma tidak boleh masuk saat ini, nggak boleh masuk. Kenapa? Biar petani itu bisa menjual hasil buminya. Kalau dipaksakan, yang luar juga masuk, yang dalam panen, nggak laku. Kalau nggak laku ya terpaksa dijual murah. Ini tidak ada dalilnya, Bu. Proteksi ekonomi begini nggak ada dalilnya dari Al-Quran, nggak ada dalilnya dari hadis, nggak ada teksnya. Tapi beliau kontekstualis, sesuai apa yang terjadi lakukan. Ngurus ekonomi itu gampang. Zaman Umar sudah ada kok. Udah sekarang kabeh impor beras, impor gula, impor garam, impor. Lawang pantai dari ujung ke ujung tinggal manasin jadi garam kok pakai impor. Beras impor ngapain? Dong petani sampai tidak laku akhirnya dijual jadi perumahan sawo jajar. Masih impor gula, lo gula tuh lo Gondang Legi di Malang Selatan kebun gula banyak, kok impor lagi? Karena pemimpinnya tidak seperti Umar. Umar itu tegas. Inna khaira min istajarun qawiyyun amin. Dua ini saja. Ini kalau pemimpin ini aja. Qawiyyun amin. Amin itu amanah. Wah, ini kayak di DPR aja dimatikan mic-nya, enggak nyala. Ketika ngomong tentang kepemimpinan mic-nya dimatikan. Waduh. Sampean dari partai mana, Mas? Waduh, ternyata dimatikan mic-nya, Bu. Kirain cuma di parlemen aja, di sini juga ada. Inna khairu man istadhu qawiyyun amin. Pemimpin tuh syarat minimal 2, qawiyyun amin. Amin itu amanah. Amin itu amanah, enggak silau sama ini, Bu. Apa ini? Kalau sudah silau sama beginian, amanahnya akan hilang. Pertama tuh amin dulu, amanah. Yang kedua, qawi. Qawi itu tegas, enggak mencela-mencele. Kalau dua ini enggak ada, wis enggak tegas, mencela-mencele, doyan duit hancur. Nah karena Umar itu tegas gitu loh, nggak boleh masuk, ya udah masuk, nggak masuk sudah, tegas. Sana masuk ke Mekah boleh, masuk ke Taif boleh, masuk ke Jeddah boleh, silakan masuk di wilayah lain, tapi jangan masuk Madinah. Kenapa? Lagi panen raya. Tegas Umar itu. Dan nggak ada berani sok-sokan nyokok Umar, udah ada. Umar itu ketika sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau saudagar kaya raya. Tapi ketika menjabat malah melarat. Kenapa? Tidak punya waktu ngurusin kerjaan, tidak punya waktu ngurusin kafilah perdagangannya, tidak punya waktu untuk ngurusin itu. Dan kemudian karena ghanimah itu ke Baitul Mal, dia jadi contoh pertama harus amanah. Ketika malam di ruang kerjanya ada lampu apa namanya, Bu? Lampu minyak. Anaknya Abdullah bin Umar mengetuk dari luar, tok 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 tok, bulan tok 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 tok. Ditanya siapa? Abdullah. Ada urusan apa? Urusan rumah, urusan keluarga atau urusan negara? Urusan. Masuk wahai Abdullah, masuk. Abdullah bin Umar, urusan rumah apa urusan negara? Urusan keluarga. Dimatikan lampunya. Lampu minyaknya dimatikan. Abdul, loh, Abah, ini mau ngomong kok gelap-gelapan? Iya. Lampu minyak ini
dibiayai dengan uang Baitul Mal. Engkau datang ini untuk urusan keluarga, bukan urusan negara. Kalau disuruh pilih enak menjabat atau enak enggak, dulu sugih gara-gara menjabat jadi melarat dia. Kemudian kehidupannya ya dari Baitul Mal. Maka ini Umar ya, Umar hidupnya seperti Rasulullah, ya makan roti dengan sedikit lauk, sedikit tiap hari begitu sampai 1 minggu hari Jumat diberikan roti yang lebih lembut, kemudian diberikan daging. Umar bin Khattab kaget, ini kok menunya istimewa, rotinya lebih lembut dan pakai daging. Kemarin enggak. Istrinya menjawab, wahai Amirul Mukminin, itu adalah hasil nabung penghematan, uang belanja yang tiap hari dibelanjakan, saya tabung sisanya dan bisa belikan ini. Oh ya, terima kasih. Selesai. Besoknya ke Baitul Mal, kurangi uang belanja saya. Gitu ya. Yang di atas pucuk pimpinannya begitu, Bu, maka kemudian yang di bawah itu akan niru. Kalau dia pucuk pimpinannya begitu tegas dan amanah, nggak silau sama gemerlap kayak dulunya, yang di atas pucuk pimpinan begitu, maka yang di bawah akan ngikuti. Sebaliknya, yang di atas mencela-mencela doyan duit, yo sampai ngisor kabeh ngono. Kenapa? Dicontoni kok. Jangan salahkan yang di bawah. Kenapa? Ngikut yang atas kok. Itu rumusannya begitu, dan dari dulu begitu. Jangan nyalain yang di bawah. Yang di bawah cuma ikut-ikutan aja dan cilik, tidak gede. Yang di atas tuh gede tapi tidak kelihatan dan tidak berani ngungkap orang-orang itu. Ya tahu tapi diam aja. Oh, ibunya tahu tapi diam aja. Oke. Bunda, ini Abu Bakar, ini Umar. Pun dua ini saja saya pikir sudah cukup banyak ya. Kalau tak tambahi nanti ngeluh. Oke. Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Enggak ada. Oh, silakan Bunda. Ini pertanyaannya urusan negara atau keluarga? Matikan lampunya. Monggo Ibu silakan. Itu yang tarawih 20 itu kan dari gabungan. Iya. Rasulullah pernah 13. Rasulullah juga pernah 8. Iya, iya. Digabungkan sama hari sama jadi 21. Berarti Rasulullah itu tidak pernah melakukan yang 20 itu gitu ya? Tidak. 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 Langsung 21 jawabannya tidak. Karena Ibu bertanya itu, saya terpaksa menjelaskan. Ummul Mukminin Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah ketika berada di kota Madinah, bukan di Mekah, gitu ya. Kemudian tarawih itu ketika sudah ada kewajiban puasa Ramadan, dan itu tahun ketiga setelah di Madinah atau 15-16 tahun setelah kenabian. 15-16 tahun setelah turun berbagai macam ayat suci Al-Quran. Ini Ummul Mukminin Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah lebih dari 8 Ramadan ataupun di luar Ramadan. Artinya sepanjang tahun, bulan apapun, hari apapun, tiap malam 8 rakaat. Jadi yang saya 8 rakaat bulan Ramadan tok, bohong berarti. Lu males. Kalau memang konsisten 8 sepanjang tahun setiap malam. Ini jelas?
Ayo. Jadi yang mengatakan 8, oke, boleh. Aisyah nggak salah, betul 8. Tapi Ramadan wala fi ghairiha. Ramadan ataupun di luar Ramadan. Mau Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' dan seterusnya. Sepanjang bulan, sepanjang hari, setiap malam 8 rakaat. Konsisten, jangan 8-8-nya tok tapi Ramadan tok, tapi 8 sepanjang tahun. Siap? Boleh saya lanjutkan? Saya katakan terpaksa menyampaikan karena ibu bertanya. Ya, pertama, ini hadisnya ya, ini hadisnya sempurna. Pertama, jadi jangan dipotong 8 doang, enggak, hadisnya panjang. 8 bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sepanjang tahun setiap malam 8 rakaat. Silahkan kalau konsisten 8 tahun, 8 rakaat setiap sepanjang tahun setiap malam, hebat panjenengan. Nyaris jadi nabi. 8 ini tanpa witir ya, 8 tanpa witir ya, 8. Lanjut ya. Maka hadisnya selanjutnya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bilhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillah ini. Dan Rasulullah yang 8 rakaat itu yang sepanjang tahun setiap malam itu beliau memulai istaftah salatahu, beliau membuka salatnya bilhamdulillahi rabbil alamin dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan ya. Thumma qara'a bil Baqarah. Setelah surat Al-Fatihah, rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Jangan 8-nya doang, Baqarahnya jangan lupa. Setiap hari sholat 8 rakaat itu niatnya sholat sunnah apa ya? Qiyamul lail, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Minal lail, setiap malam tahajud. Ya perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ketika sahabat kumpul Rasul mengatakan, "Khiftu an tufrada fata'ajadu." Jangan. Nanti kalau fardu qiyamul lail tiap malam klenger kalian. Coba difardukan awak-awak iki ya opo rek. Ramadan ini cari yang cepet. Bunda, rakaat pertama Al-Baqarah. Masih sisa 7 rakaat. Tapi rakaat pertama Al-Baqarah berapa? 286 ayat, 2 juz setengah. Kalau ibu hafal Al-Quran, bacaan cepat, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna bil Ghaibi. Kalau ibu cepat hafal 286 ayat, 2 juz setengah itu paling cepat 30 menit. Rakaat pertama, loh iya, ibu nggak percaya silahkan coba, monggo, coba saya tak ngetes omongannya Habib. Kalau bacaan saya lancar dan cepat, nggak grotal geratul, Alif Lam Mim sampai terakhir 286 itu berapa? Cepat lancar 30 menit bunda. Rakaat pertama, masih tersisa 7 rakaat berikutnya. Suratnya apa bu? Ya suratnya setelah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apa lagi? Pokoknya yang dibaca Rasulullah itu surat-surat yang ada di depan Al-Quran. Ya nggak jauh beda sama kita. Kita juga ayat-ayat surat sempurna, tapi yang di belakang. Ingat ya, 8 rakaat itu sepanjang tahun setiap malam. Dan suratnya surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian apa sih? Al-Maidah, kemudian Al-Anfal, Al-An'am, Al-A'raf. Ibu yang bertanya, ini resiko Anda bertanya. Lanjut dulu ya.
thumma raka'a wa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Setelah Fatihah dengan surat Baqarah tadi, kemudian Rasulullah ruku, dan ruku Rasulullah ini sama lamanya dengan ketika beliau tadi membaca Al-Baqarah. ثم قام وكان اعتداله نحوا من ركوعه ثم سجد وكان سجوده نحوا من قيامه ثم جلس بين السجدتين وكان جلوسه نحوا من سجوده. Rukunya sama dengan ketika berdiri, kemudian i'tidal ini sama lama dengan ketika tadi ruku, kemudian sujudnya sama lamanya dengan tadi ketika berdiri. Kenapa geleng-geleng gini? Wadah, ini. Ayo sekarang 8 apa 20? Ya, kalau kita tahu hadisnya, kronologinya, oh begitu. Sebaliknya Abdullah bin Abbas itu sudah Islam semenjak dulu di Mekah. Dulu masih di Mekah sudah nyantri dengan Rasulullah. Mekah itu tahun pertama sampai tahun ke-10. Kenapa, Bib? Surat yang turun belum banyak seperti ketika sudah di Madinah. Ketika di Mekah memang suratnya pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, tabat yada abi lahabin wa tab, kan begitu. Ya kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Yang dihadapi orang-orang Mekah yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman dengan hari kiamat. Dan enak, ayatnya pendek-pendek belakang. Jadi kalau kita baca ayat-ayat pendek, tidak salah juga. Kita baca surat-surat pendek itu tidak salah juga. Karena dulu ketika Rasulullah masih di Mekah, memang surat-surat yang turun masih pendek-pendek. Kalau Mekah itu. Bunda, loh kalau kita tahu kronologi sejarah dan oh begitu, nggak salah. Jangan mencibir, sholat kok kulhu terus. Kulhu itu penting ketika berada di Mekah. Kenapa? Bilal bin Rabah itu dibentangkan di padang pasir, ditimpa dengan batu. Apa jawaban beliau? Ahadun ahad, ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Kalimat ahad ini akidah tauhid yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala, yang terlantun dari lisan Bilal dan membuat orang-orang Mekah ini panas ngamuk. Kulhu itu ngamuk orang-orang Mekah dengar kalimat qul huwallahu ahad. Jangan diajak kulhu. Oh, enggak ngerti sejarah ini. Bunda, kalau kita tahu peta sejarahnya, kronologinya, oh begitu, enak. Monggo kalau di masjid berjamaah dengan orang lain, sholatnya pendek-pendek. Nanti kalau jenengan di rumah tahajud yang mulai monggo Al-Baqarah entekno. Karena Rasulullah begitu. Dia mulai bukan di depan sahabat, di rumah panjang. Jangan kebalikannya. Di masjid dowo, di rumah kulhu, pamer deh. Bisa diterima, Bunda? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali hari Sabtu yang akan datang, gitu. Sabtu kemarin ada yang absen? Siapa? Kenapa? Saya dulu ngetes. Kok kayak kuliah dulu ya, dosennya datang nggak datang, ternyata datang. Kayak masa ke sekolah aja, kalau ada gosip dulu nggak datang seneng. Bu bertaubat lah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Siapa yang punya hajat? Ulang tahun nenek. Ulang tahun. Nenek lahirnya. Alhamdulillah. Kenapa, Bunda? Masya Allah.
Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang barakah, anak keturunannya jadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, negara dan Allahi tawil a'marana bi ta'atillah wa ta'at rasulih wal jihad fi sabilih. Yaj'al ahlana, yaj'al auladana, dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah. Yaj'al min al-ulama'i al-'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Yaftah alaina 'alaikum wa 'alaihim jami'an abwaba rahmatik, abwaba fadlik, abwaba rizqik, rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fih, دافع لكل شر جانبا لكل خير ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة سورة الفاتحة. Monggo dimaos bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad.